perhatian soal pertama, tentukan persamaan garis kutub titik P min 1,3 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 6Y min 20 sama dengan 0. Selidiki apakah garis kutub itu memotong, menyinggung, atau tidak memotong lingkaran. Yang pertama, kita mencari persamaan garis kutub dengan menggunakan rumus X dikali X1 ditambah Y dikali Y1 ditambah setengah dikali A dikali X plus X1 ditambah setengah dikali B dikali Y plus Y1 ditambah C sama dengan 0. Nah, di sini kan kita udah punya X1 sama Y1 yaitu min 1,3. Jadi kita masukin aja X dikali min 1 ditambah Y dikali 3 ditambah setengah. Nah, ini A dan B itu diambil dari koefisien ini variabel X dan Y, dan C-nya juga diambil dari ini. Lalu jadi A-nya kita ganti min 2 dikali X ditambah min 1 tambah setengah dikali B-nya min 6 dikali Y ditambah 3 tambah 20 sama dengan 0. Oh maaf, ini harusnya ditambah min 20. Nah, lalu kita jumlahkan, ini jadi min X ditambah 3Y ditambah, ini kan jadi min 1 dikali X dikali X plus min 1, jadi di sini min X plus 1 ditambah ini jadi min 3 dikali Y plus 3 min 20 sama dengan 0. Min X ditambah 3Y min X plus 1 min 3Y min 9 min 20 sama dengan 0. Nah, ini X-nya kan jadi min 2X, ini plus 3Y dengan min 3Y jadi habis. Terus ini min 9 min 20 jadi min 29 ditambah 1 jadi min 28 sama dengan 0. Lalu kita bagi 2 jadi min X min 14 sama dengan 0. Jadi kita mendapatkan persamaan garis kutubnya yaitu min X min 14 sama dengan 0. Lalu yang kedua, kita menyelidiki letak garis kutub, apakah garis kutub itu memotong, menyinggung, atau tidak memotong lingkaran dengan cara mensubstitusikan titik P min 1,3 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 6Y min 20 sama dengan 0. Ini kita ganti X-nya jadi min 1 kuadrat ditambah Y-nya 3 kuadrat min 2 dikali min 1 min 6 dikali 3 min 20 sama dengan 0. Ini kita jumlahin, min 1 kuadrat jadi 1 ditambah 3 kuadrat jadi 9, min 2 kali min 1 jadi plus 2. Ini min 6 kali 3 jadi min 18, min 20 sama dengan 0. Ini 1 tambah 9 tambah 2 dikurangi 18 dikurangi 20 itu hasilnya min 26. Min 26 itu kurang dari 0. Karena min 26 kurang dari 0 berarti titik P berada di dalam lingkaran. Maka garis kutub tersebut tidak memotong lingkaran. Oke, yang kedua kita dapat soal yaitu tentukan posisi titik berikut terhadap lingkaran pusat yaitu 3,1 dengan X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 6Y plus 12 sama dengan 0. Nah, dapat kita ketahui bahwa lingkaran itu kongruen terhadap X kuadrat plus Y kuadrat plus A besar X plus B besar X
plus C besar sama dengan 0. Nah, untuk menentukan posisi titik berikut terhadap lingkaran, kita dapat menggunakan rumus X min A kecil kuadrat plus Y min B kecil kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk menggunakan rumus tersebut, kita perlu menentukan R kuadrat tersebut. Nah, untuk rumus dari R kuadrat yaitu A kuadrat plus B kuadrat plus C. Kita perlu menentukan A kecil dan B kecil dari persamaan X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 6Y plus 12 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus B min A besar per 2 min B besar per 2. Kita masukkan yaitu min 4 per 2 min 6 plus 6 per 2. Nah, min 4 bertemu dengan min sehingga kita dapatkan A kecilnya yaitu 2 plus 6 bertemu dengan min, kita bagi 2 sehingga B kecilnya yaitu 3, min 3. Untuk C nya yaitu tetap 12. Lalu kita sudah mendapatkan A kecilnya, B kecilnya, dan C kecilnya. Kita masukkan 2 kuadrat plus min 3 kuadrat plus 12. A 2 kuadrat yaitu 4 plus 3 min 3 kuadrat yaitu 9 plus 12. Kita dapatkan R kuadratnya yaitu 25. Setelah kita mencari R kuadrat, kita masukkan ke rumus sebelumnya yaitu X min A kecil plus dalam kurung X min A kuadrat plus dalam kurung Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dari A itu double 2, B nya min 3, terus C nya 12. Nah, untuk X nya kita masukkan 4 dikurangi A nya tadi 2 kuadrat plus Y nya itu kita masukkan Y nya itu dari pusatnya yaitu 3 dikurangi A tadi 2 kita kuadratkan ditambah Y nya itu 1 dikurangi B nya min 3 kita kuadratkan sama dengan R2 nya tadi 25. Nah, 3 dikurangi 1 yaitu 1 kuadrat 1 dikurangi min 3 sama dengan jadi plus jadi 4 sama dengan 25. Nah, 1 kita kuadrat, satunya kita kuadratkan yaitu 1 tetap 1, 4 nya kita kuadratkan jadi 16 sama dengan 25. Nah, perlu kita ketahui bahwa jika dari rumus tersebut, jika R kuadratnya itu lebih besar daripada K kuasanya dari kuasa lingkaran, maka kita tentukan bahwa posisi titik berikut terhadap lingkaran itu berada di dalam lingkaran. Selanjutnya nomor 3 yaitu tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik potong L1 X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 2Y min 11 sama dengan 0 dan L2 adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 6X min 4Y plus 4 sama dengan 0 serta melalui titik 1,1. Nah, untuk menentukan persamaan lingkaran yang melalui titik potong L1 dan L2 ini, kita menggunakan rumus L1 ditambah lambda L2 sama dengan 0. Kemudian kita masukkan persamaan ini L1 dan L2 nya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah
4x min 2y min 11 ditambah lambda dikali x kuadrat ditambah y kuadrat min 6x min 4y plus 4 sama dengan 0. Nah, karena ini melalui titik 1,1, maka kita substitusikan 1,1 terhadap titik persamaan ini. 1,1. Nah, jadinya 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 4 dikali 1 min 2 dikali 1 min 11 ditambah lambda dikali 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat min 6 dikali 1 min 4 dikali 1 ditambah 4 sama dengan 0. Nah, 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat kan 1. Jadi 1 tambah 1 kan 2. 2 ditambah 4 dikali 1, 4. Ini 6 dikurangi min 2 dikurangi min 11 sama dengan minus 7. Ditambah lambda dikali 2 dikurangi 6 itu minus 4. Minus 4 dikurangi minus 4 sama dengan minus 8. Ditambah 4 sama dengan minus 4 sama dengan 0. Nah, ini kita pindahkan ruas jadinya lambda minus 4. Ini jadinya gini ya teman-teman, maaf. Minus 4 lambda sama dengan minus 7. Terus lambda sama dengan minus 7/4. Nah, kita kan tadi sudah mendapatkan lambda sama dengan minus 7/4. Nah, kemudian kita substitusikan lambda ini ke persamaan yang tadi kita dapatkan. Tadi kan nah, lambdanya kita masukkan jadinya minus 7/4 dikali x kuadrat ditambah y kuadrat min 6x min 4y plus 4 sama dengan 0. Nah, untuk lebih memudahkan kita, ini kan min 7/4 ya. Untuk menghilangkan pernya ini, kita kalikan semuanya dengan 4. Jadinya 4x kuadrat ditambah 4y kuadrat ditambah 16x min 8y min 44 ditambah ini 4-nya dikalikan menjadi minus 7 dikali x kuadrat ditambah y kuadrat min 6x min 4y plus 4 sama dengan 0. Kita kalikan ini jadinya min 7 x kuadrat min 7 y kuadrat plus 42x plus 28y plus 28 sama dengan 0. Nah, kita operasikan sesuai dengan variabel yang sama. Jadi 4x kita kurangkan dengan min 7x, hasilnya min 3x kuadrat. Terus 4y kita kurangkan dengan min 7y kuadrat sama dengan min 3y kuadrat. 16x ditambah 42x, ini hasilnya 58x. Terus minus 8y kita kurangkan ditambah 28y hasilnya, terus 20y kemudian minus 44. Oh, maaf teman-teman, ini harusnya minus. Nah, jadi minus 44 dikurangi 28 hasilnya minus 72 sama dengan 0. Nah, ini kan minus ya. Nah, untuk kita jadikan ini supaya agar positif, kita kalikan dengan minus 1.
Jadi hasilnya 3x kuadrat ditambah 3y kuadrat minus 58x minus 20y ditambah 72 sama dengan 0. Nah, jadi kita peroleh persamaan lingkaran yang melalui titik potong L1 dan L2 serta melalui titik 1,1 adalah 3x kuadrat plus 3y kuadrat min 58x min 20y plus 72 sama dengan 0. Selanjutnya nomor 4 yaitu diketahui dua persamaan lingkaran. Yang pertama lingkaran yang pertama yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus 4x min 2y min 11 sampai dengan 0. Dan persamaan lingkaran yang kedua yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus 2x min 6y min 15 sama dengan 0. Dan untuk pertanyaannya itu yang pertama tentukan persamaan garis kuasanya. Yang kedua, tentukan titik kuasanya pada sumbu X dan kuasanya pada kedua lingkaran. Yang C, tentukan titik kuasanya pada sumbu Y dan kuasanya pada kedua lingkaran. Kita ke pertanyaan yang pertama yaitu mencari persamaan garis kuasanya. Untuk rumusnya yaitu L1 dikurangi L2 sama dengan 0. Di sini kita sudah mengetahui bahwa persamaan lingkaran yang pertama yaitu X kuadrat plus y kuadrat plus 4x min 2y min 11. Dan untuk persamaan lingkaran yang kedua yaitu ini kan dikurangi, yang kedua ada x kuadrat plus y kuadrat plus 2x min 6y min 15 sama dengan 0. Setelah itu kita akan mengurangi sesama yang mempunyai variabel yang sama, yaitu x kuadrat dikurangi x kuadrat sama dengan 0. Jadi tuliskan y kuadrat dikurangi y kuadrat sama dengan 0. 4x dikurangi 2x sama dengan 2x min 2y dikurangi min 6y sama dengan plus 4y dan min 11 dikurangi min 15 sama dengan plus 4 sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita bisa bagi dua semua menjadi x plus 2y sama dengan x plus 2y plus 2 sama dengan 0. Ini kedua ruas kita dikurangi 2 menjadi x plus 2y sama dengan min 2. Jadi kita sudah mendapatkan persamaan garis kuasanya. Selanjutnya yaitu kita akan mencari titik kuasa pada sumbu X. Artinya kita akan mencari titik pada garis kuasa yang memotong sumbu X dengan cara mensubstitusikan Y sama dengan 0 ke persamaan garis kuasa yang sudah kita ketahui di poin A, yaitu kita mensubstitusikan Y sama dengan 0 ke X plus 2Y sama dengan min 2, yaitu menjadi X plus 2, Y-nya sama dengan 0 dikali 0 sama dengan min 2, artinya X sama dengan min 2. Jadi kita sudah mendapatkan titik kuasa pada sumbu X yaitu min 2,0. Selanjutnya kita akan mensubstitusikan min 2,0 ini ke salah satu lingkaran ini, persamaan ini. Kita boleh memakai lingkaran yang pertama atau lingkaran yang kedua karena nanti hasilnya akan sama saja karena garis kuasanya itu sama. Kita akan menggunakan lingkaran yang pertama, yaitu kita akan mensubstitusikan min 2,0 ke lingkaran yang pertama, yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus 4x min 2y min 11 sama dengan 0, dimana x-nya itu min 2 menjadi min 2 kuadrat plus y-nya 0 kuadrat plus 4 dikali min 2 dikali 0 min 11 sama dengan 0. Itu min 2 dikuadratkan menjadi 4 ditambah 0 ditambah min dikali 4 dikali min 2 sama dengan min 8 dikurangi 0 dikurangi 11 kemudian sama dengan 0, maka kita akan memperoleh 4 ditambah min 8 dikurangi 11 sama dengan min 15. Jadi kita sudah mengetahui kuasa titik min 2,0 yaitu min 15.
Yaitu selanjutnya kita akan mencari titik kuasa pada sumbu Y, yang artinya kita akan mencari titik di garis kuasa yang memotong sumbu Y dengan cara mensubstitusikan X sama dengan 0 ke persamaan garis kuasanya, yaitu X plus 2Y sama dengan min 2, maka menjadi X sama dengan 0, maka 0 ditambah 2Y sama dengan min 2, Y sama dengan min 1. Maka kita sudah memperoleh titiknya, yaitu 0,-1. Selanjutnya titik tersebut kita akan mensubstitusikannya ke salah satu lingkaran tersebut. Kita akan menggunakan lingkaran yang pertama, yaitu di sini ada titik 0,-1. Lingkaran yang pertama sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 2Y min 11 sama dengan 0. X-nya sama dengan 0, maka 0 kuadrat ditambah Y-nya min 1 kuadrat ditambah 4 dikali 0 dikurangi 2 dikali min 1 min 11 sama dengan 0 menjadi 0 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 2 min 11 sama dengan 0. 0 ditambah 1 ditambah 0 tambah 2 min 11 yaitu sama dengan min 8. Jadi di sini kita sudah menemukan kuasa titik di titik 0,-1 yaitu min 8.